Wanita itu baru saja pindah ke rumah baru, tiba-tiba menemukan sebuah tali. Karena penasaran, ia terus menarik tali itu sehingga membuat pintu terbuka. Ternyata itu adalah ruangan rahasia. Karena penasaran, akhirnya pacarnya masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Pacarnya sudah berada di ruang bawah tanah selama 1 jam. Tapi belum juga naik ke atas. Wanita itu terus berteriak memanggil nama pacarnya, tapi tak ada jawaban. Karena khawatir dengan pacarnya, wanita itu menyusul pacarnya masuk ke dalam ruang bawah tanah. Saat ia masuk, ternyata ruangan itu sangat menyeramkan. Ada banyak kandang besi di sana. Saat ia ketakutan, tiba-tiba pacarnya muncul dengan cara merangkak. Pacar mengatakan ada monster di ruangan ini. Monster itu menggigit paha pacarnya. Saat mereka akan pergi, monster itu datang dan tiba-tiba menarik pacarnya dan menyerangnya hingga tewas. Akhirnya kini wanita itu menjadi tahanan monster di ruang bawah tanah. Wanita itu hanya bertahan hidup dengan meminum susu dari monster. 1 bulan kemudian, rumah itu ditempati oleh seorang pemuda. Ia juga berhasil menemukan ruang rahasia bawah tanah di rumah itu. Pemuda itu masuk ke ruangan bawah tanah dan mengukurnya. Ia berpikir, pasti rumah ini akan mahal jika dijual, karena memiliki rubanah yang cukup besar. Kemudian saat ia sedang mengukur dengan fokus, tiba-tiba ia melihat tempat tidur di lantai, dan ada sebuah televisi yang memutar video seorang wanita sedang menyusui. Saat ia masih bingung dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba meteran di tangannya ada yang menarik. Ia segera berlari. Karena panik, ia menjatuhkan senternya. Saat ia akan mengambil senternya, tiba-tiba monster itu muncul dan memukulnya. Gadis itu ternyata masih hidup. Ia mengambil kesempatan untuk kabur. Saat bertemu dengan polisi, ia bercerita tentang monster di rubanah. Tapi polisi itu tak mempercayainya. Hal itu karena penampilan wanita itu yang tampak kotor. Kemudian wanita itu mengambil sebuah kunci mobil, lalu ia masuk ke dalam mobil dan menunggu monster keluar. Saat monster itu keluar rumah, wanita itu segera menginjak pedal gas dan menabrak monster itu dengan mobil. Kini monster itu terjebak di antara mobil dan dinding rumah. Saat monster tidak bergeram, wanita itu segera masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan pemuda tadi. Pada saat yang sama, pemuda itu di dalam rubanah menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pakaian wanita. Saat ia masih bingung, tiba-tiba ada suara seseorang sedang batuk. Ternyata ada seorang kakek sekarat yang terbaring di sini. Pemuda itu menebak, mungkin kakek itu juga merupakan korban dari monster yang menangkapnya. Tapi orang tua itu tak mengeluarkan sepatah kata. Justru ia mengambil sebuah pistol dan menembakkan ke kepalanya sendiri. Kakek itu akhirnya mati. Karena penasaran, pria itu memutuskan untuk memutar kaset yang berada di sana. Setelah menonton video, akhirnya ia tahu bahwa kakek itu ternyata seorang yang mesum. Beberapa waktu yang lalu, kakek itu sering memancing wanita agar datang ke rumahnya. Kemudian memenjarakannya di ruang bawah tanah dan disiksa. Para wanita dipaksa untuk membuat video. Pria itu segera mengambil pistol dan melarikan diri. Saat ia baru memasuki lorong, ia melihat sosok di depannya, yang ia kira itu adalah monster dengan cepat. Segera menembak dengan pistolnya. Tembakan itu mengenai wanita yang datang hendak menyelamatkannya. Ia segera meminta maaf dan akan membawa wanita itu ke rumah sakit. Tapi saat mereka keluar rumah,